itu 2 hari itu meninggal. Nah, Opi juga pengen masuk surga dari seorang Ustadz almarhum ini selama ini yang berjalan karomah ya, seperti apa? ya pokoknya kalau bicara karomah ya luar biasa ya. Saya pandangan saya sebagai adik keluarga, saya memandang itu tadi, setiap kebaikan itu akan akan diwariskan kepada siapa yang mau, maksudnya yang mau. Ketika kita melihat kita mengikuti UJ, insya Allah kebaikan karomah itu nanti akan jatuh kepada kita. Itu contohnya ya sedikit lah ya, harus binema. Jadi ketika saya rutin berziarah ke makam almarhum, ada hal-hal yang membuat saya berpikir kok bisa gitu. Maksudnya ada hal tanda kutip yang kayaknya saya nggak sampai nih ke hal seperti ini, kok bisa gitu. Itu jalannya Allah berikan kepada almarhum yang dulu almarhum. Kita lihat ya, orang yang memang bisa dalam segala hal ya dakwah, entertainnya juga gitu, pergaulannya juga. Nah ini yang saya pengen gitu, yang sekarang saya jalani. Insya Allah dengan apa yang menjadi kebaikan almarhum kita coba ikuti dan kita kembangkan. Nah pastinya insya Allah kebaikan itu kembali lagi kepada almarhum, dan ini semua ya yang Rasulullah sudah contohkan berikan kepada kita. Nih almarhum cuman orang bisa merealisasikan lah. Nah ini kita sedikit mengikuti gitu ya, mudah-mudahan lah dengan apa yang menjadi kebaikan almarhum ya, karomahnya lah khususnya ya kita berharap kepada Allah itu tadi. Karena yang saya masih belajar saat ini metode ikhlasnya ini nih, ada ikhlasan yang saya belum bisa. Kalau almarhum bisa, salah satunya dia nggak pusing, nggak punya uang atau di dompet cuma sekian ribu dia nggak pusing. Tapi kalau kita nih, saya pribadi ngelihat uang udah pusing kita. Tapi alhamdulillah enggak, terus aja dia. Ya dia cuma bilang ya rezekimu udah punya Allah, tinggal gimana Allah aja. Ya itu yang belum sampai, ilmu kita gimana Allah nanti itu belum nyampe. Ya mudah-mudahan kita punya ilmu seperti itu ya, sehingga ya kita selalu memberikan apa yang kita punya ini pada masyarakat, pada umat. Ustadz, tadi Pak Ustadz sempat cerita ya bahwa setiap Pak Ustadz tampil berasa itu sampai merinding, dan merasa itu Ustadz Jepri masih ada hidup di para fansnya, para pengikutnya, sampai banyak kali penceramah dan anak-anak yang hafal dengan lagu, padahal dia dulu itu belum lahir. Ya ini juga itu tadi saya bilang. Jadi saya biasa kan ziarah ke almarhum Uja itu kan sebulan sekali ya Ustaz ya. Nah kita ketemu sama Kiai itu kebetulan gurunya almarhum juga, dan beliau menyarankan saya untuk ziarah ini dibuat rutin. Nah wallahu alam ya nggak tahu bagaimana, setelah lebih kurang 2-3 bulan ya banyak orang undang saya ceramah gitu kan, walaupun memang mungkin saya punya dari sisi ilmuwan, pengalaman dalam dakwah kan minim gitu, tapi kenapa kok orang percaya gitu, sehingga ketika saya tampil orang bilang oh ya kayak Uji, sampai saya pulang saya ngaca lagi Uji dari mana saya gitu kan. Ya benar, karena jauh, kadang saya suka bercandain juga ke jamaah, ustadznya biasa, mana aku, saya mau Uji keren mana, ganteng mana gitu kan, Uji gitu kan. Padahal kalau melihat secara langsung sosok beliau kan mereka belum lihat, tapi mereka juga ingatan mereka, memori mereka tuh ke Uji itu luar biasa gitu. Sampai saya sengaja kan saya narik suara dengan nada tinggi, dengan sholat almarhum. Udah selesai saya bilang, Bu suara saya bagus mana mau Uji begitu lagi. Ini hal-hal yang buat saya ada suatu kebanggaan dalam hati, maksudnya ya Allah begitu luas lah cintanya jamaah, orang-orang yang cinta sama almarhum, sehingga ingatan-ingatannya kepada almarhum itu juga luar biasa. Sampai saya juga bukan ceramah lah ya, saya isi acara di beberapa tempat, termasuk di SD, di SMP. Itu mereka ketika saya tampil selesai, Ustaz, sholawat dong, nyanyi dong, apa?
bidadari surga katanya. Nah ini bidadari surga, akhirnya saya cuma ngeliat ini bidadari surga secara umum ya, ini lagu orang dewasa gitu kan. Kita bicara dari surga, bicara rumah tangga gitu kan. Tapi mereka kok ketika saya nyanyikan lagu itu, mereka bisa gitu. Salawat cinta, sama-sama mereka sampai apa namanya yang 1000 tahun itu tuh Sepon Kayu. Padahal kalau saya lihat ini anak-anak SMP, anggap umur 15-16 tahun lah ya, kita bicara tua lah, 15 tahun anggap. Kalau UJ kan 10 tahun yang lalu, berarti kan usianya baru 5 tahun. Ngerti apa dia terhadap UJ? Tahu apa dia? Ingatnya di mana gitu kan? Tapi kok kenapa ketika saya nyanyi, saya sholawat gitu, mereka bisa ngikut gitu loh, lancar malah. Nadanya juga tahu, ngerti gitu. Sampai saya juga kalau bawa lagu almarhum tuh ada beberapa saya lihat ibu yang nangis gitu yang wah. Kadang ya Allah sampai segitunya orang-orang tuh ingat, sayang, teringat di pikirannya. Uji tuh kayak memang mereka kenal dekat. Padahal kalau saya lihat dengan posisi almarhum saat itu ya selama kemana-mana, dan saya lihat mungkin dari wilayah tersebut kayaknya kalau ketemu Uji tuh paling sekali lah, paling 2 kali gitu. Tapi kok sampai dia tuh saya bawain lagu almarhum sampai nangis gitu, sampai ya luar biasa lah gitu. Kadang saya juga sampai ya ada satu kebanggaan juga ya manusiawi, maksudnya ya Allah abang gua gitu kan, kalau kita tahu dulu seperti apa dan Allah tinggikan derajat, Allah angkat derajatnya, Allah pelihara derajatnya, kemuliaannya sampai Allah matikan dalam keadaan seperti itu, sampai orang yang mendoakan sampai detik ini istilahnya ketika saya ziarah ada aja tuh yang ziarah datang, yang apa ya ngambil berkah dari almarhum lah, karena itu tadi ya kebaikan-kebaikan dari almarhum. Terus membawa nama kakak seorang yang besar karomahnya, merasa berat nggak saat tampil? Aduh, merasa berat banget nggak? Merasa berat atau beban gitu? Bukan beban lagi. Kalau kata orang tinju, saya mendingan saya tanding main tinju dah, ketahuan bonyoknya kelihatan ya. Kalau ini kan saya kan harus bisa menjiwai apa ya karakternya almarhum, nadanya, apalagi kalau kita bicara ceramah ya, nggak nyampe lagi saya sampai ke situ. Terus lagi ketika beliau salawat yang katakan judul lagunya apa tuh Manusia Gila, wah nggak nyampe saya. Jangankan suara ya yang tinggi, itu napasnya aja sampai 3 kali napas saya baru bisa nyampe. Gitu. Makanya saya di sini sering istri saya, ayo nyanyi lagu J, ayo nyanyi lagu J. Selalu begitu, maksudnya biar saya tampil tuh betul-betul bisa menjiwai sampai ke karakternya almarhum. Makanya nanti kita lihat ya video-videonya banyak sih sampai ya Allah, sampai saya turun dari panggung itu orang sampai, waduh, saya nggak ngimpi karena begini pemirsa, saya waktu almarhum Uj tampil ya dimanapun berada, saya nggak pernah namanya ikut satu panggung sama beliau. Sekian tahun nggak pernah, saya selalu ada di belakang panggung. Saya selalu duduk hanya mengamati, melihat. Selesai itu saya bicara kekurangan, kelebihan apa yang disampaikan. Ya. Jadi introspeksi almarhum dari saya, maksudnya penyampaiannya kadang kan maaf ya, orang lama di panggung kadang maaf agak ngelantur pembawaannya, jadi agak harusnya temanya harusnya A, ternyata di ujungnya nih B gitu kan. Nah, itu dia selalu minta, gimana tadi gua gitu kan, terus gua gimana dia, udah bagus deh, cuma ini aja gitu. Dan alhamdulillah beliau orangnya memang ketika kita koreksi ya, kasih masukan kepada beliau, beliau terima itu yang luar biasa, dan itu menjadi bahan buat beliau untuk ke depan. Ustadz kan udah jatuh bangun udah bersama almarhum dulunya ya. Dangdut dong. Artinya sudah menjalani itu dulu, udah karakter Uji itu tahu banget. Nah, kenapa nggak gunain karakter itu Ustadz menjadi seorang Ustadz besar lagi, terusin perjuangan Uji? Kenapa jadi ke panggung dewan ini, anggota dewan? Emang boleh dibahas dewan di sini? Enggak, begini loh. Pertama maaf ya, pemirsa, mohon maaf, para guru, para ustadz, kiai, para habaib, orang-orang tua saya. Saya mohon maafnya begini. Saya kalau menjadi seorang ustadz, yang pertama saya harus ustadzkan diri saya dulu nih. Saya harus menjadi seorang guru untuk guru diri saya sendiri. Pertama itu. Kedua,
apakah anak-anak saya, keluarga saya udah bisa menjadi panutan bagi orang lain? Itu. Dan yang ketiga, ini yang lebih berat nih. Mama. Bicara transport, bicara bisaroh, ini yang nggak bisa saya ucapkan. Karena saya belajar dari almarhum. Jadi apa ya, banyak almarhum itu memang kalau kata orang ustadz mahal. Padahal ada tanda kutip. Nah, tanda kutipnya apa? Sekarang begini, kenapa sih orang masjid lebih banyak yang hadir ketika 40 almarhum? Yang saat meninggal banyak orang masjid, orang musola, majlis taklim, karena mereka merasakan keikhlasan almarhum di situ. Jadi almarhum kadang ambil amplop, dia balikin lagi tuh amplop. Apa nih kegiatan di sini? Omongan musola kah, masjid kah? Nah, atau maaf ada santunan, dia berikan sebagian nih untuk tambah-tambah santunan. Karena ada satu cerita juga yang saya alami secara pribadi. Ketika itu ada orang nazar minta Uje ceramah karena dia bernazar kalau anaknya mau disunatin dia akan undang Uje. Nah, kebetulan dia telepon saya, Pak, saya mau undang Uje. Oh iya Pak, nazar apa Pak? Nazar sudah niat kalau Uje kalau anak saya sunatan mau disunatin, nah saya mau undang Uje, minta Uje yang ceramah. Nah, saya sebut dong sekian, dia nggak nawar nggak apa? Karena saya pikir namanya orang nazar pasti maaf ya, pasti orang mampu. Gitu. Akhirnya ketemu pada hari yang udah memang direncanain sama kita, diacarakan, dan kita jalan ke Bogor, naik gunung, setengah gunung sampai di atas, rame penuh. Kita duduk nih, ada satu rumah yang lumayan bagus lah gitu ya. Kalau dalam kampung tuh udah cakep ya, duduk situ. Almarhum nanya, mana yang disunatin? Di situ Ustaz. Terus orang tua di mana? Di sana Ustaz. Ini rumah siapa? Ini kita tetangganya. Oh, terus rumahnya itu Ustaz, yang di pojokan. Mana? Malu Ustaz katanya kemarin. Kenapa? Ya malu aja. Enggak, kenapa? Apa kita ke sana aja? Jangan Ustaz, mereka minta kita di sini, kita masuk Ustaz di sini. Ternyata apa pemirsa? Beliau pedagang sate keliling yang di panggung. Oh iya, sate itu. Dari situ Uje langsung liatin saya. Begini, maksudnya lu kasih berapa gitu. Aduh, saya udah begini saya bilang. Udah pusing deh saya. Dia bilang, nah, maksudnya lihat dompet dia ada berapa. Saya buka. Saya gini. Cari yang lain coba. Tambahin. Pada bawa duit, dia udah balikin. Dari situ Ustadz kayak dosa, kayak berdosa gitu, ya Allah kok kayak gini. Sampai ya maaf ya, saya selama di jalan nggak bisa saya diomelin. Iya, Ustadz protes dengan apa yang saya kasih nilai gitu kan. Kalau menurut saya ya Jakarta Bogor gitu kan, ya cukup lah nilai segitu ya, nggak mahal-mahal juga. Berarti kan bicara nazar ya. Yang terus kita lihat, ya Allah orang nggak mampu. Udah saya suruh balikin. Di mobil tuh saya disekolahin. Pas tahu pokoknya begini, udah saya diam aja. Gitu. Nah seperti itu. Sampai juga ada satu remaja masjid yang undang saya ceramah waktu lalu belum lama. Di daerah mana? Kita kemarin Ciputat ya. Ciputat. Nah, itu remaja itu bilang gini. Kenapa saya ingat Bang Haji? Kenapa saya mau pengen berteman sama Bang Haji? Saya lihat kok, maaf ya, kayak Uje kayak gini, saya mau undang Bang Haji gitu kan, Bang Haji gini-gini nih, ya udah gampang lah. Terus gimana bisa udah gampang saya bilang. Nah di situ dia cerita, saya ada cerita katanya almarhum waktu lalu kita ngundang, memang kesalahan panitia. Jadi panitia itu waktu menugaskan dia punya tim panitia. Kan maaf ya, ini ada bagian ustadz atau di bagian konsumsi biasa dah. Nah kebetulan pas Uje mau pulang, itu tim ustadznya itu pas nggak tahu kemana dia. Jadi nggak sempet tuh amplop nyampe ke ustadz. Kata Uje apa? Udah gampang udah. Ya udah. Nanti gini aja, ini terima. Ya, tapi nanti udah pagi aja. Jangan usah, udah lu jangan basa-basi udah nggak apa-apa. Ya dia buat gua, dia dari gua. Gitu. Nah itu yang saya ingat sampai teman-teman. Ya Allah segitunya ya katanya
ojek gitu saat itu. Dia nggak mau ngebebanin atau maaf ya, atau lu transport atau nanti lu antar ke rumah ya, enggak, udah bagi aja udah, itu rezeki udah bagi untuk panitia. Jadi banyak juga cerita yang saya juga nggak tahu, tiba-tiba ada orang cerita begini gitu ya. Kalau saya mungkin adik pada saat itu ngelihat ya memang yang saya belajar dari almarhum, beliau adalah orang yang nggak takut nggak punya duit gitu. Dia nggak takut, biar udah ngambil dia nggak takut, dia cuma bilang udah gimana Allah aja. Makanya mungkin ya kita nggak tahu ya seperti apa almarhum, cuman jelas sebelum meninggal itu beliau di dompetnya hanya punya berapa ratus ribu, dan itu diberikan kepada anak saya, tolong dibagi sama yang lain. No, Ompi sampai ngomong begini, nih kan bahasanya Ompi ya, nih Ompi mau ngasih Yayang nih, anak saya nih yang sekarang akrab sama Abizar tuh, nah ini sama Yayang nih kasih, nanti tolong bagi sama saudara-saudaranya. Tuh duit Ompi udah gak ada katanya, itu 2 hari tuh meninggal. Nah Ompi juga pengen masuk surga dari Yayang, dari yang lain. Nah, itu dari situ tuh. Makanya saya banyak yang saya rasakan lah ya saat ini, aku sekarang ini. Dan maaf juga ketika saya juga ya maaf ya berkampanye gitu kan. Dan alhamdulillah di Tabis Binema itu tuh terbuka gitu. Mungkin karena mereka lihat nggak mungkin lah seorang Fajar Siddiq berbuat hal-hal di luar dari ya kan apa yang dia punya nih gitu. Mereka mendoakan kita ya menjadi seorang pemimpin yang amanah, dan itu memang ya tadi beban yang sangat berat buat saya untuk melaksanakan tugas gitu pada almarhum. Jadi saya ada 2 tugas, yang satu tugas dakwah, yang satu politik. Nah ini yang saya berusaha mengkombin nih 2 kegiatan ini biar sok di masyarakat, khususnya di umat, biar umat tahu cara berpolitik yang baik, yang santun, sehingga dia dapat memilih ke depannya pemimpin yang amanah gitu. Jadi kalau menurut saya kita ini umat Islam, khususnya yang di Majelis Taklim, tanpa kita melihat usia harus tahu dakwahnya Rasulullah seperti apa, berpolitiknya Rasulullah itu seperti apa. Nah ini harus kita berikan kepada mereka, sehingga mereka nanti akan tahu mana caleg yang akan dia pilih, mana gubernur atau gubernur yang akan dia pilih, mana presiden, mana bupati, mana yang harus dia pilih sesuai dengan karakter yang sudah ya para ustadz, kiai, ulama nih Habib memberikan masukan. Jadi saya kepengen nggak ada gitu. Contoh saya di satu partai, saya mengarahkan ini loh presiden yang baik, yang ini nggak ada yang baik, nggak ada yang sebelum dia selesai melakukan tugasnya dengan penuh amanah dan sukses, itu baru kita bisa bicarakan dia baik. Tapi kalau masih start begini, belum ada yang baik, belum ada yang amanah. Jadi ya kalau pengen saya semua nih elemen yang ada di negeri ini ya tolong hindari caci maki. Ya setiap manusia pastilah ada kekurangannya, nggak ada yang sempurna. Cuma Rasulullah aja yang punya kesempurnaan, karena kita tercipta dari nurnya Rasulullah. Nah, cuman intinya kembali lagi, siapapun pemimpin, ayo kita buat politik ini yang beradab, politik ini yang santun. Ketika umat bertanya kepada kita kembalikan lagi kepada mereka, mana yang wajib dipilih, yang menurut kita bisa dipilih itu. Pelajari semua satu persatu capres dan cawapresnya, caleg manapun pelajari satu persatu. Gitu. Itu aja sih. Oke. Sip. Terima kasih. Terima kasih.